Tika Silitonga, seorang gadis cantik yang belakangan ini viral, menarik perhatian publik karena memilih untuk menjadi tukang parkir. Keputusan ini bukan datang begitu saja, namun didorong oleh niat mulia untuk membantu kedua orang tuanya. Weni menjadi viral setelah salah satu unggahan di media sosial yang memperlihatkan dirinya menjalankan profesi tukang parkir. Meski masih muda dan memiliki peluang di luar sana, Weni memilih untuk terjun langsung membantu orang tuanya yang memang berprofesi sebagai tukang parkir. Background keluarga aku sebenarnya bisa dibilang cukup terbelakang ya, maksudnya kurang mampu secara ekonomi. Weni sudah menjadi juru parkir sejak masih duduk di bangku SMA. Meski bekerja keras membantu orang tuanya, Weni penuh untuk melanjutkan studi di perguruan ternama itu. Perjalanan Weni tidaklah mudah, kini dirinya sudah memasuki semester 6. Harus menghadapi tantangan besar, yaitu bagaimana menjaga fokus pada kuliah sambil bekerja. Meskipun harus membagi waktu antara keduanya, Weni tidak menyerah. Ia terus berjuang untuk menyeimbang parkir sejak SMA. Kini sehari-hari bisa menghasilkan hingga maksimal Rp100.000. Meskipun angka tersebut tidak besar, namun cukup untuk membantu meringankan beban. Ya, karena tujuannya buat jadi juru parkir itu kan sebenarnya cukup mulia lah bisa dibilang ya, karena buat bantu kedua orang tua. Hebat banget ya, kalau buat aku sih hebat banget gitu. Jadi jangan pernah jadikan suatu halangan menjadi kendala gitu. Jadi tetap rise and shine, luar biasa. Selain Weni, ada juga Yuliana, seorang sarjana yang memilih bekerja sebagai pemulung demi membantu ekonomi keluarga dan melunasi hutang. Meski sudah lulus kuliah, Yuliana tak malu menjalani hidup dengan mengumpulkan barang-barang bekas. Ia tinggal di gubuk yang hampir roboh, namun tetap semangat bekerja keras untuk mendukung orang tua. Perjuangannya membuktikan bahwa tak ada yang lebih penting dari keluarga, meski harus melalui jalan yang penuh tantangan. Gini aja sih Pak. Hah? Bagus cantik banget Neng Yuli ya. Lalu ada Derlin Ilham Wahyudi, seorang siswa SMA, sosok yang menginspirasi banyak orang dengan semangat dan usahanya dalam berjualan. Demi memenuhi kebutuhan hidup, Derlin rela tidur hanya 1 jam setiap malam agar bisa berjualan kue sambil tetap bersekolah. Setiap pagi ia harus membawa perabotan berisi makanan untuk dijual di dalam kelas saat jam istirahat tiba. Meski harus menjalani rutinitas yang padat, Derlin tetap bertekad untuk melanjutkan pendidikannya. Dan ada juga Dwi Nur Hasanah yang sudah berjualan sejak kecil demi kelangsungan pendidikannya. Berbagai pekerjaan dilakukannya untuk memenuhi kebutuhan hidup dan membiayai pendidikan. Setiap pagi sebelum berangkat ke kampus, Dwi Nur membawa barang jualannya dengan penuh semangat. Dwi Nur berjualan makanan di kampus, memanfaatkan waktu istirahat untuk menawarkan dagangannya. Meskipun jadwalnya padat, ia tak pernah mengeluh dan terus berusaha keras. Wow, sayang sangat luar biasa dari mereka pun juga dari seorang Weni yang kita tahu bahwa ternyata ketika dia memanfaatkan waktu liburnya untuk pulang ke tebing tinggi di Sumatera Utara, dia berprofesi sebagai seorang juru parkir. Dan bukan hanya dilakukan oleh Weni yang sekarang ini memang sedang kuliah di Universitas Indonesia, pun juga oleh sang adik yang ternyata juga berprofesi sebagai juru parkir ketika liburan di tebing tinggi di kampung halamannya. Dan
Dan ketika dia pulang ke Jakarta, dia kuliah di Fakultas Kedokteran Universitas Atmajaya. Dan ini perlu kita acungi jempol, pun juga dengan orang tua mereka yang ternyata berprofesi sebagai juru parkir untuk bisa membiayai anak-anaknya. Walaupun juga kita tahu bahwa Weni dan juga adiknya untuk kuliah di Jakarta mendapatkan beasiswa. Luar biasa. Inspirasi yang luar biasa ya. Di tengah mungkin kata-kata Gen Z itu lemah, mereka mampu membuktikannya as a family. Dan berikutnya pemirsa, kami akan mengajak Anda untuk mengenal tarian Sufi. Ini tarian yang memang berasal dari Turki dan juga pastinya kental sekali dengan nuansa Timur Tengah yang memang harus dilakukan dengan gerakan berputar dan juga salawat. Nah, seperti apa keindahan dari tarian Sufi? Ini dia untuk Anda. Kepincut dengan seni tari khas Timur Tengah ini, kenalkan tarian Sufi yang memadukan kesenian dan juga sholawat. Pada praktiknya, tari ini juga kerap dibawakan kaum Adam, seperti hasil jepretan lensa kamera insert kali ini. Maka inilah penelusuran tari Sufi edisi liburan Isra Mi'raj 1446 Hijriah kemarin. Daripada gabut, yuk manfaatkan waktu di hari libur ini dengan seni yang satu ini. Mengisi hari libur juga dalam perayaan peringatan Isra Mi'raj ke 1446 di Taman Mini Indonesia Indah ada pentas alunan musik Arab juga dengan tarian Sufi. Bisa lihat belakang aku juga ada sang penari Sufi yang akan menunjukkan kebolehannya menari Sufi yang juga diiringi lagu musik Arab, dan sebelahnya juga ada badut ya istilahnya ataupun maskot dari tarian Sufi. Kita akan tonton terus dan mungkin aku bisa cobain juga, kita akan menari Sufi bersama-sama. Ikutin terus di Inter. Nah, ini dia pemirsa, jawarannya. Kenalkan, Fatah, sang penari Sufi yang mulai ia tekuni sejak di bangku SMP. Ngomong-ngomong, mumpung ada Mas Seni, kita ikutan belajar tari Sufi yuk pemirsa. Di mana lagi coba? Hanya dalam tari Sufi kita bisa nari sambil sholawat. Pemirsa, di sebelah aku ada Mas Fatah. Dialah sosok yang tadi sudah menghibur kita sama-sama dengan pentas tari Sufi. Kita akan tanya-tanya, Mas Fatah, udah belajar Sufi itu dari kapan sih? Dari pas kelas 1 SMP. Berarti udah kurang lebih berapa tahun? 8 tahunan, 8 tahun 9 tahun. Susah nggak sih sebenarnya nari Sufi itu? Sebenarnya nggak susah. Kuncinya apa sih prinsipnya? Jadi kita fokus di start tangan ini. Tangan? Kenapa Iya. tangan? Buat ngelatih fokus. Latih fokus. Fatah, pemirsa, aku pengen belajar langsung sama Mas Fatah. Kira-kira susah dan kayak aku bakal pusing banget sih. Ikutin terus. Gimana Mas? Coba. Oke, ngelatih fokus dulu dari tangan ya. Terus ini pelan-pelan. Oke. 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 Ini muter-muter terus sampai kapan nih Mas? Sampai gak pusing. Oke, menarik ya. Pusing bisa sebenarnya. Ini badan aku oleng-oleng tapi aku berusaha untuk stay. Oke. Oke. Ini di tangan atau jadi rock gitu? Jadi rock aja bisa. Ini gimana kencengin ya? Nah ini sembari muter aja. Oh, sembari dipegang. Ini nggak bisa juga. Sembari dipegang gitu. Ya. Oke. Pemirsa, ini baju tanoranya udah aku pegang. Kita bakal coba muter-muter sambil megang roknya ini. Kita coba ya. Wah, begini nih kalau sudah mulai candu. Nggak mau berhenti masnya. Nah, persis di sini pelajarannya pemirsa. Bagi pemula, pastikan safety first. Karena gerakan muter-muter bak gasing berefek pada kehilangan keseimbangan. Duh,
Itu kan mas reporternya sampai jatuh loh pemirsa. Aman kan mas? Tapi nggak apa-apa. Oke. Makasih udah ikutin aku. Pemirsa, kalau tertarik juga untuk belajar sufi, cobain ke Mas Fatah. Terima kasih.